Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana para pendengar, kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua ya selalu berada di dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kesehatan itu bisa kita gunakan untuk amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, yang ingin saya bahas kali ini yang wajib diketahui oleh para perempuan, ya, oleh para istri, tetapi bukan berarti kewajiban ini hanya boleh diketahui oleh istrinya saja ataupun perempuan saja. Para suami pun harus tahu ya, karena dikhawatirkan kalau misalkan istrinya gak paham, maka sang suaminya yang harus memberitahu kepada sang istrinya ya, karena ini merupakan kewajiban. Jadi penasaran, apa sih yang ingin saya bahas kali ini? Yang ingin saya bahas kali ini adalah misalkan nih ada seorang perempuan yang belum paham tentang cairan lubrikasi ataupun cairan yang keluar dari vagina. Cairan apa itu ya? Nah, kalau ada seorang perempuan yang bertanya seperti itu dan juga hukumnya itu apa? Nah, ini yang lebih jelas ya. Kita harus tahu hukumnya itu apa. Nah, seperti itu ya. Baik, saya bacakan referensinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. As-su'alu, ada pertanyaan nih dari seorang wanita. Indama tulaibu, ketika seorang wanita itu ketika memainkan siapa? Almar'atu, seorang perempuan ataupun seorang istrinya gitu ya. Tadiyaiha, istrinya itu memainkan apa sih? Sang istrinya itu sedang memainkan payudaranya. Binafsiha, misalkan ia mainkan oleh dirinya sendiri ya, ataupun dimainkan oleh suaminya lah, seperti itu ya. Sehingga ketika buah dadanya itu yang sedang dimainkan, sehingga tunzilu, sehingga mengeluarkan ifrozatin baydoa, ada cairan yang warnanya itu agak putih ya, yang dinamakan dengan lubrikasi itu. Lizajatin, yang mana cairan yang warna putih itu sifatnya itu agak lengket. Nah, kemudian sang perempuan itu bertanya, famahiyya, aduh apa ini ya? Nah, kata istrinya berkata seperti itu. Kemudian wama hukmuha, dan hukumnya apa ini ya? Apakah ini suci ataupun apakah ini najis? Nah, ini yang perlu diketahui nih oleh seorang perempuan. Wa qad qara'tu fatwa an ifrazatil mar'ati, aku telah membaca fatwa tentang cairan seorang perempuan, walam astati at-tamyiz, dan aku belum bisa untuk membedakannya. Jadi perempuan ini belum bisa nih membedakannya ya, cairan yang keluar ini. Fa uridu ijabatan wadihatan, aku menginginkan jawaban yang jelas. Kata perempuan tersebut, mahiyya hadhil ifrazatul bayda'u allazijah, jadi apa ya cairan yang berwarna putih yang lengket ini? Wa jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikannya. Jadi udah paham ya, ada seorang wanita ketika sedang dimainin oleh suaminya misalkan, sehingga membangkitkan gairah syahwat yang pada istrinya itu, sehingga mengeluarkan lubrikasi ataupun cairan. Nah, sang istri itu nggak paham, ini cairan ini apa ya namanya dan hukumnya apa ya. Nah, maka jawabannya adalah fal istimta'u, adapun ketika seorang istri yang sedang mengambil kenikmatan bilam si tadi, misalkan tadi contohnya disentuh buah dadanya, wa ghairi dzalika, misalkan yang lainnya deh selain dari buah dadanya, misalkan dikecup bibirnya gitu ya, ataupun dikecup lehernya, apa aja deh gitu ya. Wa min wasailis tid'a syahwati, yang dimaksud apa saja deh, meraba apa saja oleh suaminya sehingga memicu rasa syahwat kepada sang istrinya. Wa amma hadhil madatul bayda al-madhkurah, adapun cairan ini warnanya yang berwarna putih yang dijelaskan tadi, al-madhkurah yang dijelaskan tadi, jadi yang berwarna putih ini ya, sebetulnya sih bukan berarti putih-putih kayak kapur gitu ya, tetapi agak cenderung ke bening. Maksudnya putih di sini ya, kan abyad itu putih, tetapi maksudnya abyad putih di sini itu adalah yang bening maksudnya ya. Tetapi agak sedikit lebih ke putih, tetapi bening deh seperti itu. Fal mutabadiru annahal madhi. Nah, kata ulama, maka cairan itu bahwasanya yang terbersit itu yang dinamakan dengan air madhi. Bukan mani ya, tetapi apa? Al-madhiyu madhi. Wahwa, dan air madhi ini mujibun lil wudu'i, yang mewajibkan untuk melakukan wudu. Wa tathiru ma asabahu minal badani, dan juga harus mensucikan tubuhnya, badannya itu, wasauri, dan juga pakaiannya itu. Nanti saya jelaskan ya. Saya baca dulu nih referensinya biar nanti paham deh ngejelasinnya. Qala Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah fi syarhi al-mubarak ala sahih Muslim, atas syarahnya dari hadisnya Imam Muslim, wa amma maniyul mar'ati, adapun maninya seorang perempuan. Nah, kalau sekarang ini mani ya, kalau yang barusan itu madhi, yang sekarang ini mani. Sedangkan yang dinamakan mani fahuwa, adapun yang dinamakan mani itu
cirinya itu asfaru, warnanya itu agak kekuning-kuningan, tetapi kuningnya itu rokikun, tipis gitu ya. Waqad yabyadu, tapi terkadang ada juga yang cenderung ke bening ataupun ke agak putih. Lifadli quwwatiha, karena lebih kuatnya air mani ini, walahu khasiyatani, dan mani seorang perempuan ini mempunyai dua kekhususan. Yu'rafu biwahidatin, yang kedua yu'rafu biwahidatin minhuma, yang keduanya itu bisa dikenali dari kedua kekhususan ini. Apa kedua kekhususan itu? Ihdahuma, salah satunya yang pertama adalah anna raihatahu ka raihati maniyir rajuli. Bahwasanya kalau kita dicium dari baunya itu mani seorang perempuan itu gak jauh beda kayak baunya mani seorang laki-laki. Dan bagaimana baunya? Nanti saya jelaskan. Wasaniyatu, dan yang keduanya at-taladzuzu, keluarnya itu ada rasa enak. Bi khurujihi, ketika keluarnya, wa futuri quwwatiha, dan akan melemah nih kekuatan sang istri ataupun perempuan akibat khurujihi, akibat udah keluar maninya. Intaha, ini keterangannya udah selesai. Ini cirinya dari air mani ya. Sekarang tandanya ataupun cirinya dari air madhi. Wa amal madhi, adapun air madhi itu fayubayyinun Nawawi sifatahu qailan. Imam Nawawi itu berpendapat wal madhiyu, air madhi itu maun abyadu, cirinya itu airnya itu agak cenderung ke putih ataupun ke bening, rokikun tetapi tipis warna putihnya, lazijun, kemudian yakhruju inda syahwatihi, keluarnya itu kemudian lengket gitu ya, lazijun yang lengket, kemudian keluarnya itu ketika tinggi-tingginya syahwat, seperti itu. La bisyahwatin, bukan karena syahwat, wala dafqin, dan tidak ada semburan. Kalau mati itu nggak ada semburan. Wala yaqibuhu futurun, tidak diiringi dengan kelemasan. Wa rubbama la yuhassu bi khurujihi, keluar madi ini tidak terasa gitu keluarnya. Wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ati, dan hal ini juga sama terjadi oleh perempuan dan juga laki-laki. Wa huwa fin nisa'i aktsaru minhu fir rijali. Wa huwa fin nisa'i, sedangkan madi yang keluar dari perempuan itu aktsaru minhu fir rijali, itu lebih banyak daripada laki-laki. Nah, beres saya bacakan referensinya. Mau saya jelaskan sedikit ya, takut apa yang sudah saya bacakan ini nggak terlalu memahami gitu ya, karena saya baca dengan arabiyahnya ya, takut jadi nggak fokus nih pada apa yang saya baca. Jadi apa sih perbedaannya air madhi dan juga air mani nih bagi seorang perempuan? Jadi barusan dikatakan kalau air madhi itu warnanya itu adalah lebih cenderung ke putih tetapi tipis. Kalau air madhi artinya adalah bening, warnanya bening tetapi agak sedikit tipis-tipis agak putih. Berbeda dengan mani. Kalau mani itu keluarnya itu sama kok, ada dua warna. Terkadang bisa menemukan air mani pada seorang perempuan itu bening tapi lebih ke putih, jadi agak lebih banyak ke putih, dan juga ada bening tetapi agak yang cenderung ke warna kuning gitu ya. Sedangkan kalau madhi tidak ada cenderung ke warna kuning. Nah, itu kalau kita lihat dari warna seperti itu. Kemudian kalau misalkan madhi itu biasanya itu keluar itu dikarenakan lagi banget tingginya syahwat. Jadi lagi banget tingginya syahwat air madhi itu. Sedangkan mani itu adalah ketika air itu keluar ketika mengeluarkan yang lagi tadi puncak-puncak tingginya oleh perempuan tersebut, karena udah orgasme, udah klimaks, akhirnya keluar. Nah, itu yang dikatakan dengan air mani. Kalau mani lagi tinggi-tingginya, nah kalau air mani itu adalah ketika mengeluarkan rasa syahwat yang lagi tingginya itu sampai klimaks, sampai orgasme. Seperti itu. Kemudian kalau baunya nih sekarang, kalau baunya mani seorang perempuan dan juga seorang laki-laki itu sama. Jadi baunya itu punya khas. Kalau dari kitab Safinah saya pernah baca itu kayak apa ya? Kayak adonan roti gitu, ataupun kayak telur putih gitu ya. Jadi apa ya? Kocok orang Sunda mah apa ya? Hanyir gitu, ada hanyir. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya hanyir apa ya? Agak hanyir lah gitu. Nah, kemudian kalau keluar madhi itu tidak terasa, baik sama laki-laki ataupun sama perempuan itu nggak terasa. Jadi tahu ujung-ujung ada gitu ya. Misalkan di pakaian kita ataupun di celana dalam kita tahu-tahu udah ada basah. Nah, itu yang dikatakan madhi. Berbeda dengan keluarnya air mani. Kalau keluarnya air mani itu keluarnya itu akan terasa seperti itu. Lantas apa lagi ya? Kalau madhi perempuan dan laki-laki perbedaannya adalah biasanya kalau madhi laki-laki itu lebih sedikit
keluarnya lebih sedikit. Sedangkan kalau madhi perempuan itu keluarnya biasanya itu lebih banyak daripada laki-laki. Tetapi walaupun banyak bagi seorang perempuan, maaf ya, kalau di laki-laki kan itu akan tampak terlihat tuh madhinya. Tetapi kalau madhi di perempuan itu walaupun agak cenderung banyak, tapi nggak akan terlihat karena ya karena di dalam kan yang perempuannya. Itu kenapa? Yang perempuan itu madhinya itu lebih banyak. Itu kan maksudnya adalah fungsinya justru agar lubrikasi itu agar nanti ketika sang suami mau memasukkan kepada sang istrinya, maka sang istrinya itu tidak terasa kesakitan karena udah ada basah, udah ada madhi itu, udah ada basah. Nah, Allah ciptakannya seperti itu. Jadi kenapa air madhi itu lebih cenderung banyak daripada laki-laki, seperti itu. Kemudian apalagi ya yang barusan dibaca? Untuk ciri yang terakhir ini mungkin kalau misalkan seorang perempuan udah ngeluarkan madhi itu nggak akan terasa lemas. Jadi nggak akan terasa lemas gitu, udah keluar madhi itu masih justru udah keluar madhi itu justru akan semakin apa ya akan semakin motah gitu ya istrinya. Jadi akan semakin bergairah, akan semakin itu badannya gitu ya. Berbeda kalau misalkan udah keluar mani. Nah kalau udah keluar mani justru itu anggota fisik kita itu akan melemah ya. Jadi lilis lah istilah nama gitu ya. Nah itu adalah perbedaan dari mani dan juga madhi. Kemudian lantas kenapa sih kok kita tuh harus tahu perbedaan mani dan juga madhi? Kenapa kita harus tahu? Itu dikarenakan hukumnya itu berbeda, wahai para istri ataupun suami. Hukumnya beda itu maksudnya gimana? Karena kalau kita kan kebanyakan mayoritas di Indonesia itu kan bermadzhab Imam Syafi'i ya. Jadi saya menerangkan sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, air mani itu adalah hukumnya suci, ya. Air mani itu hukumnya suci beralasan karena nanti akan menjadikan asal manusia gitu ya. Sehingga berpendapat Imam Syafi'i bahwa air mani itu adalah suci. Nah, berarti kalau suci, andaikan air mani tersebut terkena nih ke badan kitanya gak najis. Ya, andaikan kalau misalkan terkena ke pakaian kita, gitu ya, misalkan ke celana dalam atau ke apalagi itu ke pakaian kita, maka pakaian itu nggak najis, terkena air mani itu, dan tidak mewajibkan kita untuk wudhu ketika keluar air mani, tetapi justru mewajibkan kita harus mandi besar, ya. Kalau nggak mandi besar nanti kita terus membawa hadas. Nah itu adalah air mani. Sebaliknya dengan air madhi, kalau air madhi itu hukumnya menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu adalah najis, ya. Mau madhi sang istrinya ataupun madhi sang suaminya itu hukumnya najis. Artinya najis. Jadi kalau misalkan kena ke pakaian kita, ya nanti pakaian kita tuh jadi najis. Maaf ya. Misalkan nih di celana dalam sang suami. Sang suami itu belum sempat nih ngebukain celana dalamnya. Kemudian keluar madhi, kena tuh ke celana dalamnya sang suami, gitu ya. Nah, maka celana dalam sang suami itu menjadi apa? Menjadi najis. Kemudian suaminya tuh lupa gitu ya. Ketika mau sholat, sang suami tuh pakai celana dalam yang itu lagi. Padahal udah terkena madhi. Maka nanti sholatnya tuh nggak sah. Kenapa nggak sah? Ya karena sholatnya membawa najis di celana dalamnya yang ada madhi. Seperti itu ya. Jadi madhi itu najis. Nah oleh karena itu harus dibersihkan badannya kalau terkena madhi. Harus dibersihkan pakaiannya kalau terkena madhi. Tetapi madhi ini tidak mewajibkan kita untuk mandi besar. Jadi nggak perlu mandi besar kalau hanya baru keluar madhi saja. Ya, jadi nggak harus kita mandi besar gitu ya, paham ya? Jadi ini hukum, jadi kita harus tahu nih, karena itu nanti penjurunya ke ibadah. Maaf juga ya. Misalkan ada suami istri yang ketika melakukan berhubungan intim itu pengennya oral gitu ya. Misalkan istrinya gitu maaf yang menciumi yang milik suaminya. Nah, tetapi kelihatan ada madhinya misalkan. Nah, bagusnya itu jangan sampai terjilati oleh sang istrinya itu, karena kalau misalkan terjilati nanti ada najis nih di mulut sang istrinya, dan kalau misalkan tertelan ya nggak boleh dong kita makan najis. Nah oleh karena itu kalau misalkan maaf ya mau menjilati ataupun mau oral sang suaminya, bagusnya sang suami itu agak ke kamar mandi dulu, agak dibersihkan dulu gitu, sehingga ketika nanti nggak keluar boleh dilakukan oleh sang istrinya. Agar apa? Agar najisnya itu nggak tertelan oleh sang istrinya. Ataupun gimana awalnya udah bersih, ketika saya sedang mengoral suami saya, misalkan kok keluar dengan sendirinya madhi tersebut sehingga ada di mulut saya. Nah berarti itu nggak sengaja kan? Nah jika seperti itu, ketika kita udah beres nih mengulumnya, maka sang istrinya lekaslah gitu ke kamar mandi untuk membersihkan mulutnya. Jadi kumur-kumur lah, membersihkan mulutnya agar meyakinkan enggak termakan oleh sang istrinya. Paham ya? Gitu ya. Jadi kalau misalkan sang istri tuh mau mengoral sang suaminya, harus diyakinkan dulu enggak ada madhi. Ya gitu juga sebaliknya, sang suami juga kalau mau nih ke istrinya udah beres nih cium-cium maaf ya ataupun menjilati sang istrinya, maka bagusnya itu langsung ke kamar mandi kemudian berkumur-kumur karena takut
termakan seperti itu. Jadi insya Allah ya bisa difahami apa yang saya bahas, perbedaan dari air mani dan juga madhi. Menurut mazhab Imam Syafi'i, sekali lagi, mani adalah suci tetapi mewajibkan kita untuk mandi besar. Kalau madhi menurut mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah suci dan tidak mewajibkan kita untuk mandi besar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ilmu ini bermanfaat bagi kita, apalagi untuk ibu rumah tangga ya, karena ini adalah hal yang sering kita lakukan, jadi kita harus paham ilmunya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.